Halo, Assalamualaikum, Tin. Hui. Halo, Pak Tin. Halo. Yep. Oke, udah siap? Udah, Oke. eh jadi hari ini Pak Tin mau presentasi berapa proyek? kan tiga kayak kakak Tiga ya. semua. Oke. Kalau gitu, kakak mulai ini dulu ya, Pak Tin. Boleh Pak Tin pakai background yang sama kayak kakak? Nah, ya, bentar. Kalau boleh Pak Tin juga ini pakai filter ini, Tin. Gak bisa Nah, aku. oh nggak bisa, Belum sih apapun. nggak bisa ya. Apa Graduation. aku mau ambil tasnya dulu bentar. Oke, oke. Hmm. Halo. Halo, Nah, oke Tin. Kalau gitu, kalau sudah siap, boleh Patin langsung share screen. Jangan tegang ya, jangan tegang, oke? Santai iya aja. banyak banget kak. Susah lagi jelasin. Oke, kalau susah nanti yang ketiga boleh boleh di skip aja, boleh dua project aja ya. Mana? Oke, pakai PowerPoint kan Tin? Enggak kan, Pak. Aku 8, lihat 8 lembar Oh itu. iya, oke, Yang banyak tuh di kuis. oke. Silahkan Patin, kita langsung dengar presentasinya Patin. Ini udah kerekam ya, Tin? Ntar dikasih contoh aplikasinya gak? Atau nggak usah? Demonstrasinya maksudnya. Iya, ini soalnya udah aku siapin kemarin ini. Iya, Yang di run nanti kuis filenya di ya. sini, kuis di sini.
Sini itu kalkulator, sini bisnis card. Oke. Ya, betul. Di Open Live Server nanti satu persatu, Tin. Oke. Oke, silahkan, Tin. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang di sini akan mempresentasikan proyek saya di coding. Jadi Oke. saya ada 3 tujuan, yaitu tentang presentasi saya, yaitu kuis, bisnis card, dan kalkulator. Oke. Di sini aku akan jelaskan kuis dahulu di bagian HTML. Mhm. Di bagian head, metachar 1TF8, di bagian ini untuk menentukan format karakter agar mendukung simbol teks di bagian title itu untuk judul di browser. Di bagian body Betul. terdapat dua bagian, yaitu start screen dan quiz selection. Di Mhm. bagian start screen untuk menampilkan judul dan tombol start. Di bagian quiz untuk menampilkan soal dan jawaban. Mhm. Di bagian akhir disisipkan diberi animasi. Tujuannya untuk animasi tombol atau transisi saat kuis berjalan. Oke, Di nice. kuis bagian CSS ada 12 Wow. bagian, Oke. yaitu import font Google untuk Oke. mengimport font Montserrat dari Google Font. Dua, Oke. global reset dan box model. Di sini untuk menghilangkan margin dan padding default browser agar styling lebih konsisten. Nice. 3, latar dan layout umum. Di sini menggunakan font Montserrat dan latar belakangnya gradien diagonal. Oke. 4, pembungkus utama. Untuk ukuran penuh layar menggunakan flashbox vertikal agar judulnya di atas dan Oke. tombol startnya di bawah. Dan ini Oke. juga transisinya untuk animasinya halus jika properti berubah. Oke. 5, tempat soal dan jawaban. Harus di sini saya harus sembunyikan dulu dengan display none dan akan muncul lagi jika ditekan tombol startnya oleh JavaScript dan diberi animasi fade in. 13. Oke. 6, keyforms atau bisa bilang efek muncul halus. Di sini fungsinya opacity adalah memudahkan masuk kalau scale membesarkan sedikit Mhm. dari 95% ke 100% Oke. dan memberikan kesan lembut dan elegan saat Oke. tampilan muncul. Nice. 7, kontainer atau bisa bilang judul kuis. Fungsinya untuk Mhm. ukuran teks cukup besar dan tidak terlalu mencolok. Mhm. Dan fungsi max width untuk mencegah teks meluber di layar besar. Mhm. 8, start button, tombol mulai kuis. Fungsinya tampilan tombol besar dan jelas, warna biru muda Aduh, ngelag. seperti efek bayangan agar terlihat elevated, dan kursor Anda tombol bisa diklik. Dan ada transition animasi saat hover. Oke. Oh, Kak yang ngelag, Tin. Oke, lanjutin. 9, question. Fungsinya soalnya akan tampil sangat besar dan tebal, jarak bawah cukup jauh dari jawaban agar tidak terlalu rapat. Oke. Fungsinya jawaban disusun horizontal dengan gap antar elemen rem. Mhm. 11, kotak jawaban. Fungsinya ukuran 80 pixel kali 80 pixel, 80 pixel terlihat seperti tombol bulat. Border radius 100 pixel membuat elemen lingkaran sempurna. 12, hover jawaban. Fungsinya efek interaktif saat diarahkan mouse, warna lebih terang, border berubah jadi biru sedikit terangkat ke atas dengan translate Y min 3 pixel, efek pop saat disentuh. Oke. Terus bagian JavaScript ada beberapa bagian. Mhm. Pertama, initialize elemen dan DOM dan data. Fungsinya Mhm. mengambil elemen HTML yang dibutuhkan.
Mhm. Dua, mengecek skor dari cookie. Fungsinya jika sebelumnya pernah main, ambil skor terakhir dari cookie. Oke, betul. Fungsi pendukung, fungsi pendukung adalah acak angka, operator acak, fungsi acak array. Mhm. 4. Menampilkan skor terakhir jika ada. Fungsinya menampilkan skor dan akurasi dari sesi sebelumnya di halaman start. Mhm. 5. Class question. Fungsinya membuat soal matematika secara acak. Soal bisa Mhm. penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Oke. 6. Menampilkan soal ke UI. Fungsinya Aduh. mengisi tampilan dengan soal dan 5 pilihan jawaban. 7. Saat tombol start diklik, fungsinya sembunyikan tampilan awal, tampilan soal, dan reset skor dari jawaban. Timer Betul. otomatis selama 10 detik. Fungsinya nomor Kenapa, Tin? 10, update skor dan soal baru. Fungsinya tambah jumlah soal di jawaban tampilan soal berikutnya. Oke. Sekarang Habis masuk itu? ke bisnis card. Oke. Sabar, bentar. Bagian dulu, bentar, sorry. Oke. Tujuan website ini adalah kartu nama digital untuk menjual HP brand iPhone yang berisi itu dulu ya. Mhm. Eh, ini dulu ya. Demonstrasinya. Tampilan kuis ya. Iya. Demonstrasinya ada di sini. Jadi Oke. akan terlihat ini ketika sudah jadi 10 tambah 29, 39, ini. Oke. Kalau ini soalnya akan berhenti jika 10 detiknya sudah selesai. Kita harus Oke. jawab sebanyak mungkin sebelum 10 detik selesai. Oke. Nice. Sekarang Oke, masuk oke. ke bisnis card. Tujuan website ini adalah untuk menjual HP brand iPhone yang berisi judul dan navigasi, hero section, about us, layanan, footer. Sukses Hmm. HTML ada 5 bagian, yaitu header, fungsinya tampilan nama brand, di tengah ada 3 menu navigasi. Oke. 2. Hero section, fungsinya membuat gambar dari gambar Background. ini Mhm. dan teks promosi di tengah. Mhm. About section, fungsinya gambar dan deskripsi kan, membuat gambar dan deskripsikan produk atau brand, dan membuat Oke. gambar Apple JPG membuat gambar Apple JPG adalah brand HP-nya. Mhm. Untuk Menampilkannya ya. service Oke. section, fungsinya menjelaskan 2 jenis layanan ini, yaitu basic dan fleksibel. Oke. 5. Footer, fungsinya kasih tahu kontak dan lokasi perusahaan. Oke. Desain CSS ada 6 bagian, yaitu Kamu. global, fungsinya membuat font Arial, teks abu gelap, background hijau muda. Oke. Header, fungsinya membuat background hitam, teks putih, dan ada di posisi tengah. Hero, fungsinya membuat banner semakin besar sebagai bagian promosi about. Fungsinya gambar responsif agar menyesuaikan lebar layar servis. Oke. Fungsinya membuat background abu muda dan teks rata tengah. Footer, Ya. fungsinya membuat background gelap dan teks putih dan info kontak. Oke. Dan ini tampilan jika kalian sudah jadi di bisnis card. Live server. Tampilannya akan seperti ini. Widih. Oke, Tin. Nice, Tin. Oke, Oke. lanjut ke kalkulator. Di sini
ada struktur HTML. Pertama, head bagian ini berisi peraturan dasar. Mhm. Meta tag, atur karakter UTF-8 dan tampilan responsif untuk perangkat mobile. Hmm. Title, teksnya muncul di tab browser dan online kalkulator. Link CSS menghubungkan file eksternal style CSS untuk tampilan antarmuka. Oke, betul. Dua, body, Gayanya. semua elemen yang ada di adalah semua elemen yang ada di kalkulator di sini. Tiga, header, fungsinya yang di sini judul H1 kalkulator adalah judul ini tuh kalkulator tuh judul browsernya, temanya select cara pilih tema, select ID, dem select area label pilih tema, memungkinkan pengguna mengganti warna tema kalkulator. Opsinya bisa kalian pilih, tapi saya milihnya terang, hitam, biru, hijau. Oke. 4, kalkulator di bagian display area fungsinya adalah bisa menampilkan riwayat ringkas Berat ekspresi saat ini perhitungan. Mhm. hasil perhitungan. Betul. 5, riwayat di bagian ini kita bisa menampilkan daftar hasil Tuh, perhitungan yang sebelumnya dan ada tombol untuk menghapus seluruh riwayatnya. 6, footer. Di sini kita bisa memberitahu pengguna bahwa kalkulator juga bisa digunakan dengan keyboard. 7, JavaScript. Di sini bisa menghubungkan file JavaScript yang mengatur perhitungan logika kalkulator, riwayat, pergantian tema, event tombol, dan dukungan keyboard. Dan ini demonstrasinya. Dan ini tampilan kalkulator jika sudah selesai. Nah, di sini bisa pilih yang tadi itu ada opsinya, ada biru, terang, hitam, biru, dan hijau. Bisa pilih. Sini ada hijau, terang, hitam, dan biru. Di sini juga ada bekas riwayatnya, ada tombol perkalian, pembagian, dan pengurangan dan penjumlahan. Di sini juga ada tombol hapus riwayat. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri. Hah? saya minta Halo, maaf, Kak. Tadi internet Kak waktu nggak aku tahu. udah terima kasih sama Assalamualaikum, kakaknya aku cek di Zoom hilang. Tadi demonstrasi juga udah selesai nih. Bisa ada Coba yang kalkulator. Oke. demonstrasi. Oh, ulangin lagi yang kalkulator. Kakak ngelek banget ya, Tin? Enggak, udah enggak. Coba demonstrasi kalkulatornya, Tin. Kamu lihat. Demonstrasinya kalau sudah jadi bisa dibuka live servernya. Jadi tampilannya akan gini. Ada beberapa opsi terang, hitam, biru, hijau. Di sini kita bisa klik. No, bisa backgroundnya bisa ganti. Coba Di sini berhitung juga kemudian. ada bagi, perkalian, pengurangan dan penjumlahan. Misalnya 8 kali Coba. 6, 48 dan kita bisa juga hapus riwayatnya. Begitu. Oke. Sekian Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tin, mantap ya. Ini bagus ya untuk Kak paling suka yang bisnis card tadi lumayan ya buat periklanan. Oke, Tin. Thank you so much untuk Ya, presentasinya. oke. Nah, mungkin dari parents ada yang mau ditanggapi dulu. Iya, ada yang mau ditanggapi. Iya, ya sebenarnya cuman Eh, bagus sih sebenarnya ya, kelihatan kalau semakin ke sini gitu ya, Anda dapatin ini sedikitnya lebih
paham gitu ya, udah lebih mengerti dan lebih apa namanya, mulai enjoy lah kelihatannya ya, dan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Hanya saja Oke. tetap Fatin, Aska ini maksudnya dalam mempresentasikan eh, hasil proyek itu, pertama tanggapan saya itu, satu, jangan terburu-buru, kedua masih terlihat ya kan, kalau mempresentasikan tuh tenang santai, karena yang kita audien itu, yang kita mempresentasikan tuh belum tentu semuanya mengerti. Jadi justru yang dipresentasikan biar, kalau mungkin ke Aska ke kakak mungkin udah ngerti, kalau ke ayah jadi harus agak sedikit tenang, jadi oh gini ya gini gitu ya, tapi pada intinya oke, paham lah maksudnya, karena dengan kode gini oh Aska berarti mempresentasikan 3 proyek. Nah, kedua itu yang tetap ya tadi presentasi itu Aska, jadi bahasa sama tampilan coba untuk mempresentasikan coba lebih lebih baik lagi gitu ya. Jadi hanya enggak kayak tulisannya gitu ya, tempat penempatannya, terus penjelasannya itu tata katanya, kalimatnya itu lebih baik lagi, lebih bisa dipahami gitu ya. Jangan terus terlalu jangan apa namanya, buru-buru, sehingga tadi ada bahasa-bahasa yang contoh bahasa Inggrisnya masih belum 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 benar nih misalnya, terus apa namanya, tampilannya juga eh, lebih harus lebih nice lagi gitu, jadi istilahnya lebih matching lagi ya kan. Lebih rapih lagi ya. Tapi kalau keseluruhan, makasih juga ke Kak Dali gitu ya, udah membimbing Aska sampai untuk yang apa namanya, yang ini tuh tentang apa sekarang tuh, tentang front ini ya, Pembuatan web ya. pembuatan web ini ya. Iya, Iya, tentang sekarang itu kan tentang front end ya kan front ya. end betul. Betul, Parents. Betul ya. Ya, front end ini ya. Jadi ya, Bagian depan. saya dari awal sampai sekarang sangat apresiasi dan terima kasih juga ke Rajali gitu ya, Iya, dan tim Parents. Alganova pada umumnya gitu ya, khususnya ke Ajali gitu ya. Ya udah bisa membimbing Aska sampai sedetik ini gitu ya. Saya harapkan juga ilmu yang sudah Aska dapatkan ini benar-benar bisa bermanfaat buat Aska ke depannya gitu ya, dan benar-benar berguna gitu ya Aska ya. Jadi Iya, ya. nggak bisa dipraktekkan bukan hanya dari karena kursus ini gitu ya. Tapi mungkin karena Aska sekarang awalnya mungkin hanya kursus aja, tapi ke depan semakin semakin kesini Aska harus lebih paham bahwa ilmu yang ini mahal, maksudnya belum tentu semua, maksudnya bukan dari segi materinya, dari segi ilmu yang didapat ini tidak semua eh, teman-teman atau orang lain itu bisa. Ini harus bersyukur gitu, bisa apalagi ya sekarang dari dinamika dari awal, misalnya gonta ganti mentor ya kan, maksudnya sekarang kan mungkin Aska lebih dengan mentornya lebih nyaman, karena apa namanya, tetap gitu ya istilahnya, enggak gonta ganti kan, kadang-kadang kalau gonta ganti jadi istilahnya kadang-kadang harus adaptasi lagi gitu ya, harus Betul, ini betul. lagi, dan saya rasa dengan Kak Ajali ini lebih better ya misalnya, kemudian juga melihat lebih sabar gitu ngadepin Aska yang kasih ini. Askanya masih kadang ada anggot-anggotan, kadang lagi apa namanya, lagi gamut atau capek atau gimana gitu, gitu ya. Ya saya sih sangat terima kasih gitu ya ke Azali dan Baik, Aska, Parents. amat ya gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih. Oke. Udah dari saya itu aja kan. Oke, terima kasih, Parents. Saya lebih manggilnya uh, Patin tuh Patin, Parents ya. Saya minta maaf. Iya, Bukan ya nggak Aska apa-apa. gitu. Mungkin karena saya di sini karena Fatin Abiaska ya, memang karena mungkin dari nama depan awal gitu ya. Tapi kalau di rumah memang
Aska atau tapi nggak apa-apa itu nggak ada masalah buat Oke, oke. saya. Oke, Saya juga oke. gitu. Oke, Tin, eh betul ya, mulai dari sisi presentasi penyampainya bagus. Tapi nanti kalau Patin presentasi di luar itu dirapihin sih ya. Dan tadi saya harus bilang ke parents juga, Patin menampilkan semuanya mungkin karena susah juga ya diingat untuk codingannya gitu. Jadi ada banyak codingannya, nggak semuanya bisa dia ingat dalam plug gitu. Satu satu apa namanya? Satu workspace gitu. Jadi dia harus menulis semuanya. Saya juga begitu dulu awal-awalnya harus mencatat ini fungsinya untuk ini gitu. Jadi saya nge-lag ya. Ya agak ngelek sih Kak. Bentar, bentar. Network benefit slow gitu kan ya. Di sini Pak. Cek, 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 cek. Nah, sekarang gimana, Tin? Lumayan. Oke. Jadi, Tin, nanti kalau Patin menyampaikan di luar itu tidak cukup bagus kalau ditampilin semuanya ya. Betul banget kata Papa tadi. Jadi, lebih baik inti-intinya. Nah, cuman tadi parents, saya juga harus menyampaikan Patin menulis semuanya itu memang sintaksnya itu memang agak susah juga untuk diingat ya. Termasuk saya awal-awal belajar juga demikian, harus menulis semuanya gitu. Jadi ya saya senyum aja tadi. Cuman effortnya lumayan ya. Saya sangat senang nih kerja kerasnya ya sampai detik ini. Terima kasih Patin ya. Oke Tin. Kemudian eh ya, paling nanti Patin kalau mau membuat tugas bisa sih dipakai web ya Tin ya. Patin juga udah tahu caranya membuatnya. Kemudian nanti kalau Patin ditanya teman-teman ya tahu ya cara membuatnya. Jadi presentasinya bisa dari web gitu, nggak hanya dari Canva. Kalau Patin nyaman dari web gitu. Dan terakhir mungkin coins buat Patin sampai hari ini. Patin sekarang punya berapa koin, Tin? Gak tahu, aku udah jarang ngecek lagi. Oke, setelah dapet udah jarang ngecek ya. Baru. Oke, Kak ingin nambahin buat Patin hari ini berarti 70 tambah 20 90 koin, Tin ya. Jadi Baru. selamat buat Patin karena udah presentasi proyek 3 lagi ya, keren banget. Kemudian, Ada link Algonovanya nggak sih? Algonova Algocoin. Aku nggak bisa. oh Aku berarti bisa sedang Patin berarti, oh itu Patin kemarin Robuxnya belinya dari mana? Yang link lama. Iya, link lama. Oh berarti untuk Apa? data terbarunya berarti belum ada Tin ya. Oh untung aja kalau gitu mah. Oke, ini linknya Tin kalau Patin mau lihat. Nah, Nah ini dia linknya. Nah itu Tin. hmm. Coba dibuka dulu kau udah tambahin nih. Mana ya? Lumayan Cara buat buat beli Tin. Kenapa? cara ngecek koinnya nggak ada lagi. Ada kok. Masa nggak ada Tin? Nggak ada aku. Loh, nggak ada Masuk serius? masuk dulu ya, masuk dulu ya. Masuk dulu. Mhm. Dulu masukin email. Kak kasih 100 koin ya untuk hari ini. Wah, Ah, 235 Kak. coba di refresh. Sabar, sabar. Ada 285 sekarang. Oke. Ya bisa lah buat beli stiker WhatsApp Algotin ya.
Sisanya dimanfaatin nanti Patin sesudah ini nggak bisa beli lagi gitu. Dibeli sekarang aja atau nanti sore gimana? Oke? Karena Maksudnya nanti nggak bisa dibilang, ditutup. Kenapa, Tin? maksudnya nggak bisa beli lagi. Karena Patin kan nanti setelah kak laporannya biasanya Senin, itu data siswa kayak di upgrade gitu. Oh, Patin udah Nanti selesai, poinnya ke riset ya. bukan ke reset, ke band. Patin nggak bisa pakai. Bukan di reset Hmm, dari nol, tapi nggak bisa dipakai gitu. Oke? oke. Ini aku langsung beli aja Oh, nih. iya bebas ya. Kalau mau Patin tetepin ya nggak kepake gitu. Nah, Sayang aku aja. beli. Oke. Oke, Tin. Dan terakhir dari kakak, ya kakak senang berkenalan sama Patin. Jadi nanti kontak-kontakan tanya kakak juga ya. Jangan Oke. sampai dihapus kontaknya. Kemudian, kenapa? Enggak. Dan ini si Patin, nanti Patin kalau presentasi di luar, benar kata ayah tadi, jangan ini Tin ya, jangan terlalu tergesa-gesa. Santai Oke. aja. Itu memang perlu latihan tapi ya Kak harus sampaikan pesannya bahwa jangan tergesa-gesa. Nanti kita sebagai audiens nggak paham gitu. Semakin bingung malah Patin mau menyampaikan apa nih sebenarnya gitu. Ya kalau Oke. tadi benar kata ayah, Kak memahami yang tadi tapi ayah belum tentu memahami yang tadi karena Patin terkesan tergesa-gesa gitu. Gitu Tin. Nanti di luar ya, siapa tahu di sekolah banyak tugas presentasi, Patin disuruh sebagai speakernya. Patin santai, tarik napas dulu. Oke? Oke. Oke. Oke, mungkin itu saja dari Kakak Tin dan Ayah. Terima kasih sudah hadir. Iya. Dan kita foto dulu ya untuk terakhir, Tin. Oke? Oh, Patin Oke. juga bisa ikut lomba kalau mau. Kak, Masih bisa sorry ikut. Kak, ini Oh ya. setelah ini gimana? Apakah ke depannya gimana ya? Lupa. Nanya. eh ada kelas selanjutan kalau Patin ingin Unity. Itu pembuatan Hmm. game sih. Nah, tapi kalau Patin enggak juga tidak mengapa gitu ya, parents. Besok kayak biasa lagi. Nah, itu udah dihubungi belum parents? Saya belum lihat juga ini sebenarnya datanya Patin Apanya? Nonton rupanya. terkait ya keberlanjutannya atau saya belum lihat datanya Patin soalnya sebentar. Besok itu boleh lanjut atau boleh libur dulu Tin ya. Nah, Ya. tetapi eh kalau Patin ke United ini sayang banget ini ya. Ini pertemuan terakhir kita ya. Maksudnya? Kakak nggak spesialisasinya ke game, Tin. Jadi kakak itu lebih Hmm. ke data ya. Jadi kayak pembuatan front end, mentok gamenya itu di front end. Kalau Enggak, United aku itu nanti, Dia nggak mau pi- game katanya. serius? Ya ya udah nanti aku kalau suruh dia, aku bisa belajar dari teman aku. kalau nanti di course selanjutnya itu Patin belajarnya kalau ini ya kalau Patin lanjut maksudnya. Itu belajarnya Unity. Martin tahu Unity? Game engine buat membuat game. Kayak di Roblox kan ada game engine-nya. Kemudian pokoknya kita membuat game lah. Pakai game engine. Bahasa pemrograman juga, Tin. Oh Gitu. jadi ini Kak, sorry, Mhm. kan berarti Kak Ajar itu baru sampai sampai ini aja gitu dulu ya, Front end ya. Saya sampai front end. memang nggak mau ke game, parents. Nggak Oh mau gitu. saya. Iya. Oh gitu ya. Dan tapi kalau misalnya kita kan lihat setelah ini apa gitu, nanti akan dihubungi oleh Alganovalnya lagi gitu ya. Iya. Atau kalau nggak patin ke AI boleh ya. Kebetulan Kak spesialisasinya juga ke AI ya sebenarnya. Itu. AI artificial intelligence. Oke. Begitu sih parents. Oh, Kalau jadi Patin tinggal mau. nunggu info dari sana dulu gitu, admin sana dulu ya. Iya, nanti biasanya dihubungi terkait keberlanjutannya bagaimana.
Tapi ini laporan ini nanti lah, tadi presentasinya Patin tuh sebenarnya yang sebagai bukti bahwa Patin sudah melakukan kelulusan presentasi akhir proyek gitu. Makanya wajib banget saya tekankan open kamera, kemudian harus pakai PowerPoint. Itu soalnya nanti dilaporkan, parents. Hmm. Dilihat gitu ya. Gitu, Patin. Tapi tadi nggak pakai PowerPoint. eh Patinnya pakai eh bukannya Canva yang tadi. Hmm, Tadi Canva atau kan PowerPoint? Pak, Iya, itu PowerPoint, PPT ya. PPT. Iya, Tahuannya Canva ininya. apanya? iya. Itu Oh. benar itu tadi. Presentasi pakai PowerPoint Canva. Hmm. Ya, gitu sih parents. Jadi nanti pilihannya ke Patin kalau mau ke Unity itu game, kalau ke AI berarti belajar AI. Mungkin itu ya. Ya, Silakan nanti Patin mau kemana. Begitu sih parents. oke. Mhm. Dari Patin ada yang mau ditanyakan, Den? Nggak ada. Nggak ada? Hmm. Oke. Parents ada lagi mungkin? Nggak ada sih, cuman ya aku nggak tahu ininya ya. Maksudnya itu tadi infonya tuh berarti saya tanya Ya, nanti nanti bisa habis dijawab. ini saya kan laporan, parents. Mm-mm. Saya laporan habis itu biasanya tim Algo ngontak nomor siswa atau enggak parents langsung. Oh gitu ya. Gitu. Biasanya begitu ya. Iya, Ya, langsung seperti itu soal nanti. ini selama ini kan ibunya nih yang ini. Oh iya, iya. Iya, iya, Nanti iya. saya tanya juga deh. Oke, oke. Makasih ya Kak. Sama-sama, parents. Oke, Tin. Terakhir kita foto dulu, Tin ya. Boleh Boleh. nggak, Tin? Tuh, tuh. Gitu kan. Ayo, parents juga kalau mau ikut. Ayah, boleh. Oke. Oke. Pakai gaya, Tin ya. Enggak. 3, 2, 1. Oke, ini seragam banget ya, putih-putih. Oh, Oke, satu lagi, Tin. Pakai gaya, Tin. ya, Pakai ya, gaya. ya. 3, 2, 1. Oke, thank you so much Ayah sama Patin sudah hadir di sini dan Patin bagus tadi presentasinya nanti tinggal diperhalus saja. Iya. Oke, terakhir Patin kita masih punya 20 menit mau main game atau cukup? Cukup aja capek kok. Oke deh. Kalau Iya, gitu juga sih. sampai jumpa Patin ya untuk di next course-nya atau di Oke. pertemuan selanjutnya ya. Bye bye Tin. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.